Dan akhirnya, dalam pertarungan perdananya, Jiwo bisa menguasai keadaan dan mampu mengalahkan petarung lain. Singkatnya, Gangjai yang pingsan atas pertarungan tadi menyimpan segala dendamnya pada Jiwo. Ia tidak menyangka jika akan dikalahkan oleh seorang gadis muda. Ia pun telah melakukan hal yang tak terduga, di mana ia mencampur obat bius ke dalam air Jiwo. Dan ia pun mengajak rekannya untuk makan mangga muda di malam ini. Dan benar saja, Jiwo sendiri telah teler dan sulit untuk berkonsentrasi. Mereka pun melancarkan aksinya. Dimulai dengan foreplay, ia sedikit memberontak, hingga guci abu ayahnya pun terjatuh. Dengan sekuat tenaga dan memacu konsentrasi, ia mampu membuat cedera si hidung belang. Gangjai sendiri menggunakan sebuah palu untuk memberi pelajaran untuk Jiwo. Namun Taiju datang menghentikan pertarungan mereka. Mendengar hal itu, Ketua Choi memberi sebuah hukuman pada Gangjai. Ia tidak akan membunuhnya karena Gangjai mempunyai potensi untuk maju. Namun karena aksi kotornya pada Jiwo yang jelas-jelas ialah sendiri yang membawanya, Ketua Choi pun hanya meminta salah satu tanda di bagian tubuhnya. Dan wajah imut Gangjai pun menjadi bayarannya atas apa yang telah ia perbuat. Dan setelah itu, Jiwo sendiri diminta menemui Ketua Choi di sebuah warteg. Ia di sini diberi sebuah identitas baru dengan nama Haijin. Jiwo pun diberi sebuah informasi. Ia diberikan sebuah senjata milik si pembunuh ayahnya yang ditemukan oleh Ketua Choi. Dan ternyata senjata itu adalah milik polisi. Ia pun diminta mencari pelaku tersebut yang diduga dalam organisasi kepolisian. Hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun, Jiwo memantapkan fisiknya dan teknik bertarungnya. Hingga 3 tahun setelah itu, ia mampu masuk sebagai anggota polisi dalam divisi kekerasan tingkat 2. Waktu pun berjalan cepat. Misi pertama Haijin pun berjalan, di mana di sini ia akan menangkap seorang pelaku atas 3 kasus pembunuhan. Setelah diintai lebih jauh, ternyata pria ini sedang akan melangsungkan COD garam Cina. Namun ada hal yang tidak ia sadari. Ternyata kurir yang bernama Pildo yang akan ditemui pelaku adalah seorang polisi juga. Ia sudah memata-matai selama 6 bulan untuk menangkap ketua mereka. Namun usaha itu hancur dalam semalam, karena sebelum ketua mafia itu datang, Haijin lebih dulu menggerebek mereka. Dan alhasil pertarungan dan penangkapan pun berlangsung. Pildo sendiri berasal dari divisi Setres Narkoba. Ia sangat marah akan aksi Haijin. Namun Haijin sendiri mempunyai misi lain. Akhirnya mereka berdua berebut kepemilikan tersangka yang bernama Canggu ini. Namun karena perintah atasan, Canggu harus diperiksa terlebih dahulu oleh Setres Narkoba demi mendapatkan informasi mengenai ketua mereka. Keesokan harinya, Haijin mendatangi kantor Setres Narkoba. Ia pun ditemui oleh Kapten Giho, dan ketika itu juga
Hae-jin melihat wajahnya, ia langsung teringat oleh orang yang mengetuk keras rumahnya setelah kematian ayahnya. Di sini Hae-jin ternyata berniat melamar sebagai anggota setres narkoba, dan ia meminta ACC pada Kapten Gi-ho selaku pemegang wewenang. Dengan lampiran berisi data diri Hae-jin, ia pun diterima karena dinilai mempunyai potensi yang sangat bagus. Hae-jin sendiri memberikan laporan untuk mengenai tentang perpindahan tugasnya itu, yang ternyata di sini ia bisa sambil menyelam minum air. Bagaimana tidak, ia bisa menjadi mata ketua Chai dari setres. Dan di sini juga ia mengetahui bahwa kapten mereka sepertinya mengetahui hal yang ia butuhkan. Ketua Chai pun memberikan sebuah pisau kesayangannya, di mana di sini ia memberikannya pada Hae-jin dan meminta untuk digunakan dalam mengeliminasi pembunuh ayahnya. Di sisi lain, Chang-gu diminta memberikan data atasannya pada Pildo. Namun ia sangat setia pada bosnya. Ia tidak mau jika mengorbankan bosnya demi dirinya. Ia pun memberi penawaran. Ia memberikan informasi terbaru perihal narkoboy jenis baru daripada informasi tentang bosnya itu. Ia pun memberi sebuah nama berupa Manggo. Yang dicurigai ia mempunyai banyak sekali informasi mengenai perihal barang haram tersebut. Ketika telah mendapatkan informasi itu, ia berniat mencari tahu. Namun ia malah mendapati Hae-jin yang akan masuk ke dalam ruangan timnya. Dan di sini akhirnya Pildo tahu bahwa Hae-jin telah dipindah tugaskan ke dalam timnya. Karena masih mempunyai rasa jengkel yang besar terhadap Hae-jin, Pildo mempunyai cara agar ia tidak akan betah di tim ini. Dan singkatnya, mereka pun berangkat bersama-sama dalam mencari siapa Manggo yang dimaksud Chang-gu. Dan inilah kesempatan untuk menyingkirkan Hae-jin, di mana ia disuruh masuk sendiri ke dalam sebuah bar yang di dalamnya diketahui ada Manggo, dan yang lain akan membackup-nya dari luar saja. Mungkin Pildo mengira bahwa wanita seperti Hae-jin tidak akan betah dan mampu jikalau ditugaskan seperti halnya ini. Namun yang ia tidak ketahui bahwa Hae-jin adalah salah satu petarung hebat. Ia sendiri saja mampu menumbangkan satu demi satu para penjaga. Hingga beberapa menit telah berlalu, Pildo dan timnya yang tak kunjung melihat Hae-jin keluar akhirnya masuk untuk menjemputnya. Dan mereka semua dibuat kaget ketika mengetahui lorong pertama dipenuhi dengan para penjaga yang sudah teler babak belur. Dan tidak hanya itu, para pengawal Pildo dan Pildo sendiri telah ditumbangkan oleh seorang gadis cantik Hae-jin saja. Dan episode 2 My Name pun selesai.